Teman-temanku, shalom. Puji Tuhan, sungguh besar kuasa Allah sehingga jika Dia telah memilih, tidak ada seorang pun yang bisa menolak dan menghindarinya. Demikian akan kita lihat dan saksikan kesaksian daripada Mbak Siti Khadijah dari latar belakang keluarga muslim yang sangat kental. Dan di dalam perjalanan hidupnya dia juga berusaha agar hidupnya tetap muslim. Dan dia sangat berusaha dan berjuang, bahkan berdoa. Tetapi Dia yang maha kuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus, memanggil dia. Apakah dan bagaimanakah Allah bekerja? Siapakah di dalam pertarungan panggilan ini yang akan menang? Apakah doanya secara muslim atau panggilan Tuhan Yesus yang memanggil dia untuk diselamatkan yang menang? Mari kita saksikan video kesaksian ini dari awal sampai akhir. Semoga memberikan pencerahan ya. Nama aku Siti Khadijah, itu emang benar nama dari lahir, pemberian dari orang tua. Aku lahir di keluarga yang sangat amat kental dengan Islam. Aku anak keempat dari 5 bersaudara. Anggota keluargaku, kakak-kakakku laki semua. Bapak aku, dia sekolahnya dari pesantren, dari Tebu Ireng di Jawa Timur. Dan dia adalah seorang imam masjid, ustadz, guru ngaji, orang terpandang lah di daerah rumahku. Dari kecil aku udah diajarin sama dia tentang ajaran Islam, tentang ngaji pun aku sama dia. Kayak sholat pun aku bareng dia, dia yang ngajarin. Ya dia inilah guru aku gitu, sebagai ayah, sebagai guru. Dia yang ngajarin aku tentang Islam, tiap malam Jumat kami pengajian pun bareng dia. Kalau dulu ada acara zikir pun aku ikutnya bareng dia. Benar-benar yang dia mengajarkan aku selayaknya anak muslim yang baik lah. Menjadi anak yang teladan dalam muslim. Sampai aku pun mengaji tuh dari SD itu aku ngaji sama dia sampai aku udah lulus SMA itu masih tetap mengajikan sama dia, dia tetap ngajarin aku ngaji, ngajarin aku sholat yang benar, ngajarin aku tentang ajaran-ajaran Islam. Bapakku meninggal di tahun 2017. Dia meninggal karena sakit, karena habis sholat dia langsung meninggal gitu. Orang-orang bilang dia meninggal husnul khotimah kalau orang muslim bilang ya. Tidak ada kepahitan setelah dia meninggal, semua berjalan lancar. Benar-benar ya kehilangan sosok ayah iya, cuman itu bukan alasan aku mengenal Tuhan kan. Semua berjalan lancar, hidup ya udah hidup selayaknya anak tanpa bapak aja, mesti mencari uang lebih ekstra, mesti banting tulang lebih ekstra karena kayak ibu aku juga sudah tua. Itu bapakku meninggal di umur 60 tahun gitu. Terus tidak ada, karena aku dari kecil kan hidup di lingkungan yang kentalkan Islam ya. Nggak pernah kepikiran siapa itu Tuhan Yesus, yang aku tahu dia adalah Nabi Salmasi gitu kan dalam Islam. Nggak pernah kepikiran tentang orang Kristen gimana ibadahnya dengan Tuhan. Bisa dibilang benci dulu itu. Sebelum aku mengenal Tuhan, jujur aku kayak benci, kayak kasihan banget ya mereka nggak kenal Tuhan waktu aku di situ kan. Kayak nggak kenal Allah gitu. Patung disembah, aku sempat ada di posisi itu. Cuma itu kayak yang cuman unek-unek aku dalam hati aja. Aku tidak pernah menyampaikan itu kepada orang Kristen, kayak kasihan banget mereka gitu. Nyanyi-nyanyi patung disembah gitu-gitu doang, kayak cuman ya karena sudah diajarkan dari kecil ajaran yang benar itu kan Islam gitu. Kayak yang lain tuh salah dan mereka sedikit mengajarkan kebencian juga kepada umat Kristen. Sampai akhirnya di tahun 2021 aku baru mengenal Tuhan itu di 2021 dan aku pun masih bertumbuh, masih harus banyak belajar.
Sampai akhirnya di 2021 bulan Juli, nggak lagi ada di titik terendah dalam hidup, nggak lagi struggle sama hidup, nggak lagi kecewa sama Tuhan yang sebelumnya gitu. Hidup lagi baik-baik aja, lagi anteng-anteng aja, lagi damai, bisa dibilang lagi baik-baik aja. Tiba-tiba suatu malam, kayak aku kepikiran. Aku nggak tahu ya, mungkin ini Roh Kudus atau mungkin orang di luar sana yang ngiranya aku ngide, aku kayak bohong atau aku cuman buat-buat omongan, cuman ini yang aku rasain. Aku percaya sih sekarang kalau itu Roh Kudus yang bikin aku jadi kayak gini. Tiba-tiba aku kepikiran, oh iya, Tuhan itu Isa bukan ya? Tuhan yang sebenarnya tuh Tuhan Yesus bukannya gitu. Kayak cuman pikiran-pikiran yang random aja bisa dibilang untuk saat itu kayak. Terus kayak sadar, apa sih? Ngapain sih mikirin kayak gini gitu kan? Musyrik nih, dia bisa jadi murtad gitu. Enggak, ya udah kan, kayak cuma mikir gitu. Habis dari situ dibikin enggak tenang. Di malam itu juga dibikin enggak tenang, dibikin deg-degan, kayak kita lagi dikejar sesuatu tapi nggak tahu dikejar sama siapa. Kayak dibikin nggak tenang, dibikin deg-degan, dibikin kepikiran lagi kayak, "Ya Tuhan Yesus benar ada nggak sih?" Gitu. Kalau benar ada kenapa gue dilahirinnya kok nggak di keluarga Kristen ya? Kayak nah bisa tuh sebenarnya Tuhan ya gitu. Kayak di pikiran-pikiran kecil yang sebenarnya mengganggu itu. Itu malam aku ingat banget, aku langsung ambil air wudhu, aku langsung kayak sholat, aku langsung di dalam doa itu pas habis sholat malam itu aku pengen doa yang, ya Allah maaf ya Dija kepikiran sama Tuhan yang lain, maaf ya Dija nggak mau jadi musyrik, Dija nggak mau jadi murtad, kayak minta pengampunan kan sama Allah. Terus habis itu juga aku doa, kalaupun ini caranya Tuhan untuk membawa aku ke jalan yang benar, aku minta petunjuk. Aku minta kasih aku konfirmasi, kasih aku petunjuk aku harus apa, kayak kalaupun ini salah, aku minta maaf. Kayak aku minta maaf, aku udah terjatuh dalam dosa gitu. Dan abis sholat, tetap nggak bisa tidur gitu kan. Kayak besoknya kepikiran lagi. Tiap hari itu kemanapun kaki aku melangkah, hidup aku tuh nggak tentram tiba-tiba. Kayak nggak damai. Kayak aku lagi dikejar tapi aku nggak tahu dikejar sama siapa. Kayak besok malamnya masih kepikiran. Terus lucunya, ini nggak tahu ya ini kebetulan atau ini caranya Tuhan, aku nggak tahu. Di Instagram aku nggak pernah follow akun-akun Kristen, akun-akun Alkitab, aku nggak pernah. Terus tiba-tiba pas aku lagi buka Instagram, ada ayat Alkitab yang aku adalah jalan dan kebenaran gitu. Kayak, eh apa ini gitu kan. Nggak pernah follow tapi tiba-tiba ada ini akun itu di Instagram aku gitu. Aku close. Itu masih kepikiran kayak mana ya orang Kristen itu ibadahnya. Kayak kok mereka bisa ya selalu mendapatkan damai sukacita, karena yang aku tahu Kristen itu merasa damai di dunia tapi tersiksa di akhirat gitu kan, kalau yang aku Mbak tahu. Siti, Hah? iya. Mic-nya bisa dekatin ke mulut Mbak supaya suaranya Oh ya, lebih besar. Ya. ya. Terus kayak malam kedua setelah aku melihat Instagram itu, dibuat kepikiran lagi, dibuat nggak nyaman hidupnya, dibuat nggak tenang, kayak kita lagi kayak deg-degan gitu loh, Pak. Aku nggak tahu ya, itu yang aku rasain. Sholat malam lagi, karena emang itu kejadiannya sekitar jam berapa itu, aku lupa, pokoknya tengah malam aku sholat malam lagi. Aku doa lagi, doa yang sama Tuhan. Ya Tuhan, kalau emang aku harus pindah agama gitu, tolong kasih aku konfirmasi, kasih aku petunjuk. Dan kalaupun ini salah, ini kayak cuman godaan setan, aku minta maaf karena aku udah memikirkan hal yang seharusnya nggak aku pikirin. Habis sholat tetap nggak bisa tidur, kayak tetap dibuat kepikiran, dibuat
nggak nyaman, kayak, "Apa ini?" gitu, nggak tahu. Terus kayak, udah itu aku mencoba untuk tidur kan, kayak, "Ya udah tidur." Aku tidur, inget banget jam 4 pagi, aku mimpi. Mungkin ini konfirmasi dari Tuhan karena aku sebelumnya sudah berdoa kan. Aku mimpi, aku lagi di tempat yang nggak tahu itu danau, nggak tahu itu hutan karena dia kayak tempatnya gelap, banyak pohon-pohon, ada air, pokoknya kayak danau tapi tuh gelap banget. Bener-bener gelap sampai kayaknya kita tuh susah ketakutan gitu kan mau mau maju juga. Terus aku kan nggak pernah tahu ya sosok Tuhan itu siapa, Tuhan Yesus itu siapa gitu. Tiba-tiba ada sosok yang sering terlihat di akun-akun Instagram yang menggambarkan itu sosok Tuhan Yesus gitu ya. Kayak dia jalan, nyampirin aku, dia ngasih tangan aku tuh yang kayak gini ya. Dia nggak ngomong, dia nggak ngomong apa-apa, dia nggak, cuman dia senyum, dia ngasih tangannya ke aku. Dan itu tuh yang benar-benar tadinya kan gelap itu gara-gara dia datang. Benar-benar yang cerah, dianya tuh yang bersih, cerah, bersinar kayak, aku nggak tahu, aku merinding kalau ingat itu. Kayak apa ya, kayak yang dari gelap, tempat yang gelap, terus dia tiba-tiba datang, ngasih tangannya ke aku. Terus aku langsung kebangunkan dari mimpi kayak, aduh mimpi apa nih? Kenapa mimpinya kayak gini gitu. Aku itu ingat banget karena itu jam 4 subuh, aku langsung ambil air wudhu lagi, aku sholat untuk sholat subuh gitu kan. Kayak aku doa, Tuhan, ya Allah maaf ya gitu, dia mimpinya mimpi kayak gini. Padahal sebelumnya, sebelum tidur udah doa kan, kayak maaf ya mimpinya kayak gini, aku nggak mau jadi murtad. Itu masih struggle, aku nggak mau jadi murtad, jujur aja. Kayak, aku tahu ini ajaran yang benar pada saat itu kan. Nggak mau jadi murtad, nggak mau jadi musyrik, nggak mau jadi anak yang durhaka. Udah, sholat masih kerja pun dibuat kepikiran. Mulai mencari tahu, kayak mulai mencari tahu di Google, mulai download akun Alkitab di Play Store, di handphone gitu. Besoknya, masih dengan hati yang nggak nyaman, masih dengan hati yang nggak tentram, masih dengan perasaan yang takut, yang deg-degan, kayak lagi dikejar sesuatu, aku nggak tahu itu apa. Dibuat nggak bisa tidur, kayak dibuat orang yang gelisah gitu kan. Malamnya sebelum tidur pun aku kayak berdoa lagi, sholat lagi kayak, ya Allah tolong sih udah gitu, kalau emang harus menjadi pengikut Kristus, harus menjadi orang Kristen, ya udah tolong ini mah jangan gitu, nggak mau karena aku tahu ini itu salah gitu kan. Dan terus kayak mohon maaf, ampunin Dija, kayak karena Dija udah mikirin Tuhan yang lain selain engkau gitu kan. Habis sholat, habis doa, tetap nggak bisa tidur. Dan pas aku tidur pun, aku dimimpiin dengan hal yang sama, tempat yang sama, kejadian yang sama, di tempat yang gelap, di tempat yang aku nggak tahu itu apa, bisa jadi itu dunia kegelapan aku sebelum aku kenal Tuhan. Terus kayak tiba-tiba Tuhan tuh datang cuman yang, dia nggak ngomong apa-apa, dia cuma ngasih tangannya ke aku dengan cahaya dia, dengan putih bersihnya dia. Dan dari semua mimpi tuh aku tuh selalu megang tangan dia dan aku ngikut gitu kan sama dia. Aku bangun lagi dari mimpi tuh kayak aku nangis, kayak apa sih maunya Tuhan gitu kan. Kenapa sih Dija nih dilahirkan di keluarga Islam loh, janganlah. Dia juga lagi baik-baik aja loh, lagi nggak ada perasaan struggle apa-apa, kenapa bisa mimpinya kayak gini? Dibikin nggak bisa tidur, dibikin nggak tenang. Karena aku menolak kan, hati aku menolak. Aku nggak mau gitu untuk menjadi pengikut Kristus. Walaupun aku udah dimimpin 2 kali, hati aku menolak, jadi aku ngerasa nggak tenang. Tapi, pada satu kejadian, hati aku yang, oke Dija, kamu sudah disentuh sama Tuhan. Kalau bisa dibilang itu aku udah dijamah sama Roh Kudus. Aku udah dipilih sama Tuhan. Mulai detik ini, aku percaya Tuhan
Tuhan itu Tuhan sebenarnya Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus itu juru selamat aku. Detik hati aku meyakinkan itu yang perasaan gelisah, nggak bisa tidur, kayak lagi dikejar-kejar, deg-degan, ketakutan, itu yang benar-benar hilang, kayak ada beban di badan aku tuh yang dicabut gitu, kayak benar-benar damai, tiba-tiba aku kayak damai, anteng, tenang, tidur pun enak. Itu aku belum tahu komunitas, aku belum tahu bagaimana cara orang Kristen beribadah. Aku cuma meyakinkan dalam hati kalau, "Oke Dija, kamu harus menjadi pengikut Kristus karena kamu sudah dipilih sama Tuhan langsung," gitu. Walaupun awalnya aku struggle kayak, aduh gimana ya, masih struggle yang mikirin keluarga karena background bapak aku ustad, aku bakal malu-maluin sama keluarga aku. Tapi aku percaya pada saat itu kayak Tuhan yang ngiringin jalan aku gitu, kayak kemana pun aku pergi ya ini rencananya Tuhan. Jadi sampai pada di satu titik aku ketemu dengan teman aku nggak punya teman orang Kristen sejujurnya, kayak kenal, ya udah kenal-kenal gitu doang. Tapi nggak tahu kenapa, eee, tiba-tiba kami ketemu gitu, dan pas ketemu pun omongan pertama yang keluar dari mulut aku, nama dia Savio sebelum ini, kayak, "Savio, gue mau deh belajar agama lu." Dia dia kaget kan, ya, "Ngapa lu? Udah lu pelajarin aja agama lu yang benar, baru belajar agama gua." Karena di pikir dia aku cuman kayak pengen belajar dan pengen tahu. Biasalah kepo-keponya orang Islam dulu, sama orang Kristen kayak mana, kepo-kepo yang abis itu, ya gitulah. Cuman nggak mau, kataku, aku maunya belajar, aku pengen tahu lebih dalam sama Tuhan gitu. Dia dia pikir aku bercanda. Sampai pada pertemuan kedua, tiba-tiba kami kayak sama-sama mau ketemu, di situ aku cerita tentang, eee, hidup aku yang dibuat nggak tenang, dan puji Tuhannya aku ditemuin sama dia, dia ngebawa aku di suatu komunitas yang bikin aku bertumbuh, berkembang, aku mengenal Tuhan, dan ketika aku memikul salib pun komunitas itu tetap ada, dan penyertaan Tuhan itu luar biasa banget bahkan ketika aku lagi memikul salib. Singkat cerita, aku masih diam-diam dari keluarga aku masih tetap pakai jilbab, kerja pun aku masih tetap pakai jilbab, keluarga aku belum tahu aku punya Alkitab, keluarga aku belum tahu aku menjadi orang Kristen, sampai suatu malam, tiba-tiba keluarga aku di salah satu kota di Bandar Lampung itu meninggal. Jadi malam-malam aku harus ke sana itu, dan aku lupa kunci kamar aku. Aku punya Alkitab pemberian dari kakak rohani aku, itu Alkitab tentang perjanjian baru, itu yang sering aku baca waktu awal-awal kan. Tiba-tiba ketika besoknya aku pulang ke rumah, aku cari Alkitab itu nggak ada. Aku pikir aku lupa bawa atau aku lupa apa. Dan beberapa hari kemudian ketika aku lagi kerja, keluarga aku nelpon. "Maksudnya apa nyimpen Alkitab?" Gitu kan. Dan itu jujur aja aku kaget, aku belum merencanakan, aku belum tahu aku harus apa, aku belum ada pandangan kalau keluarga aku tahu aku harus ngapain. Kayak aku lagi di tempat kerja tiba-tiba mereka nelpon marah-marah, "Nggak usah aneh-aneh," pokoknya ya selayaknya orang Islam yang marah kepada anaknya lah. "Kamu nih mau jadi murtad, nggak kasihan sama bapak kamu di sana, di akhirat." Karena di kepercayaan kami dulu, ketika ada satu anak yang tidak melakukan perintah agama itu orang tuanya yang menanggung. Berhubung aku cewek jadi bapak aku yang menanggung kan, dan bapakku sudah meninggal jadi mereka percayanya ketika aku melakukan suatu kesalahan, bapakku di akhirat itu ditimpukin bara api gitu. Ini di kepercayaan aku dulu dan ini di kepercayaan mereka. Itu aku nangis, aku takut, aku bingung harus apa, aku pulang ke rumah kan. Dari kerjaan aku pulang, itu mereka udah yang kumpul,
Kayak udah mau marah-marahin aku, udah ngebentak-ngebentak. Ibu aku udah manggil kayak ustadz, aku didoain, aku dikasih air doa. Aku tuh gini, aku itu sangat amat dekat sama bapak aku. Bahkan dulu waktu di Islam pun aku nggak mau melakukan suatu kesalahan ataupun dosa, aku berusaha untuk menjadi orang beriman karena aku tahu aku nggak mau bapak aku nanggung beban dosa aku di akhirat. Itu dulu ketika aku belum kenal Tuhan dan itu di kepercayaan aku kan. Jadi pas aku ketahuan untuk pertama kalinya aku menjadi pengikut Kristus, mereka mencoba menyadarkan aku dengan membawa-bawa cerita tentang bapak aku, tentang, "Jangan ya Nak, nanti bapak kamu di akhirat mendapat siksa kubur, gini gini gini." Tapi aku nggak tahu, mungkin karena aku sudah menerima Tuhan, Tuhan yang menurut aku paling benar, dan cuma Tuhan Yesus yang benar, aku nggak kepikiran untuk mikirin almarhum bapak aku. Aku yang orang sedekat itu sama bapak aku, ketika ada orang yang ngait-ngaitkan masalah aku sekarang dengan bapak aku benar-benar yang nggak kepikiran dan itu nggak mempan di aku, kayak aku cuma diam kayak, "Enggak Tuhan, emang Tuhan Yesus yang benar." Dija berdoa, "Tuhan, kalau ini emang salib Dija siap nanggung." Yang di hati aku cuman, Tuhan Yesus juru selamat, Tuhan Yesus itu Tuhan yang benar. Jadi mereka ngomong itu aku nggak ngedengerin sama sekali. Mereka marah-marah. Keluarga aku datang semua, bahkan yang dari Jakarta datang, ngedoain aku, sampai aku kayak mau diruqyah, cuman aku nggak mau. Sampai aku nggak boleh kerja, itu salib pertama aku yang benar-benar sampai bikin aku down sih. Aku nggak boleh kerja, bahkan Mbak untuk Siti, ya, Mbak Siti, bisa lebih ya dekat ke mulut sedikit mic-nya supaya suaranya agak lebih besar. kayak aku nggak boleh kerja. Untuk handphone pun aku nggak dibolehkan main handphone, kayak aku diliatin, aku diawasin, ketemu orang baru aku nggak boleh karena owner aku di counter di tempat aku kerja kan orang Kristen ya, jadi keluarga aku ngiranya aku tuh dikenalin sama Tuhan sama mereka, padahal aku udah ngejelasin, "Ini mau Dija Bu, ini mau Dija Kak, Dija ngedapetin mimpi langsung." Ya mereka tetap tetap nggak terima, mereka marah kayak membantah. "Siapa yang ngajak-ngajak?" "Nggak ada yang ngajak, ini emang bener maunya hati Dija," gitu kan. Karena aku yakin kalau aku diajak orang, pasti bakal nggak melekat segitunya gitu, tapi karena aku sudah merasakan sendiri hadiratnya Tuhan, aku udah aku percaya Tuhan karena atas dasar mau aku sendiri bukan ajakan, jadi aku nggak mau, bahkan kayak mereka yang ngedoain aku, itu benar-benar nggak mempan sama aku, benar-benar otak sama hati aku tuh cuman yang, "Nggak mau, aku cuma mau ada di jalannya Tuhan Yesus," gitu. Aku cuman mau Tuhan Yesus Kristus sekarang, aku nggak mau yang lain. Sampai aku disuruh syahadat lagi, gini, karena ibu aku udah tua dan orang tua aku cuman ibu aku kan, pada saat itu emang aku nggak tahu ya, ini benar apa salah aku nggak tahu. Kayak ketika udah suasana udah benar-benar yang keruh, kacau, sampai kakak aku nangis-nangis, ibu aku nangis-nangis, saudara aku semua nangis-nangis. Di situ emang hati aku masih menolak untuk nggak mau karena aku maunya jadi pengikut Kristus. Aku nggak tahu ketika aku ngeliat ibu aku udah sedih, nangis, sampai kayak mau pingsan, sampai yang, ya hati aku hancur lah ngeliat itu sejujurnya. Jadi ketika mereka nyuruh aku Islam lagi tuh, aku kayak, ya udah deh iya. Tapi di hati akunya enggak. Di hati aku tetap Yesus Kristus itu sebagai juru selamat aku. Jadi kayak, ya udah ayo kita syahadat lagi ya nah gitu. Kayak ya udah iya. Tapi itu cuman di mulut. Tapi di hati aku tetap Tuhan aku Tuhan Yesus, Yesus Kristus juru selamat aku gitu. Bahkan ketika mereka ngasih aku air doa, itu pun bismillah Nak. Tapi aku di hati aku tetap yang dalam nama Tuhan Yesus aku minum minuman ini, Engkau yang mengkuduskan, Engkau yang menjaga aku gitu. Aku tetap doa, bahkan
aku disuruh sholat pun, aku melakukan gerakan itu. Aku nggak tahu ini sebenarnya benar apa salah, cuman di hati aku tetap yang doanya tuh kepada Tuhan, hati sama keyakinan aku tetap tertujunya sama Yesus Kristus. Kayak yang, "Ayo kita sholat lagi, wudu, ngaji," gitu tuh pun hati aku nggak di situ sejujurnya. Aku melakukan itu karena aku tidak mau memperkeruh suasana. Dari kejadian situ, salib yang aku pikul makin banyak kayak dari pekerjaan, aku dikucilin, dihina karena aku kerjanya di mall, aku dihina sama beberapa orang, aku dijelek-jelekin, aku dimusuhin sama teman baik aku, sampai kayak teman-teman aku pada keluar dari WhatsApp grup, kayak aku hina lah, pokoknya aku dimusuhin, aku dikucilin, sampai ada teman aku yang menyumpahi aku untuk ibu aku meninggal aja biar Dijah tuh sadar hal yang dia lakuin salah. Sampai segitunya, nggak punya temen. Cuman di hati aku gini, struggle banget karena aku kaget kan. Karena perjalanannya juga cepat dari Juli aku kenal Tuhan, aku langsung ketahuan, aku langsung memikul salib, itu cepet banget, nggak ada jeda kan. Cuman aku yakin sama Tuhan kayak, Tuhan ini salib pertama Dijah. Jadi apapun yang bakal terjadi, ya ini atas kehendak kamu dan kamu nggak akan meninggalkan aku gitu. Jadi walaupun aku dimarahin keluarga aku, dibenci keluarga aku dihina-hina keluarga aku bahkan sempet kayak, "Ya udah coba lu udah tahu nih tentang Injil, tentang Alkitab, coba lu ngomong, siapa tahu lu bisa masuk ke Kristen." Aku tahu itu maksudnya ngejek keluarga aku, ada yang ngomong kayak gitu. Itu aku cuma kayak bisa diam. Aku dihina-hina temen aku dibully, aku dikucilin, aku siap, karena emang ini salib pertama aku. Udah gitu, aku ngerasa sendiri, jujur aku nggak ngerasa sendiri, karena aku yakin Tuhan ada sama aku, walaupun aku mikul salibnya nggak sendiri, aku mikul salibnya bareng-bareng Tuhan, dan yang aku ingat, kayak Tuhan aja ditolak kan, di tempat dia lahir, Tuhan aja ditolak ketika dia sedang memberitakan kebenaran. Jadi, apapun yang aku lakukan, aku tahu ini terjadinya atas kehendaknya Tuhan. Seiring berjalannya waktu, aku mulai berani untuk memberitahu teman-teman kayak, ya Dija yang sekarang Kristen, kenapa gitu. Ini aku mulai memberanikan diri untuk, karena aku nggak mau bersembunyi terlalu lama. Jadi aku mulainya dari lingkungan teman, karena jujur kalau untuk di lingkungan keluarga aku belum berani kan. Kayak masih harus banyak yang aku persiapkan kalau itu terjadi gitu. Di lingkungan teman aku mulai berani, kayak aku dibully, aku dikucilin tuh kayak, "Ya kenapa sih?" gitu. "Ini kan jalan hidupnya aku. Kalian nggak akan ngerasain karena kalian nggak ngerasain. Kalian nggak akan tahu karena kalian nggak ngerasain." Kayak mereka menghina aku berjumpa dengan Tuhan itu adalah mimpi, kembang tidur, itu adalah setan, itu adalah khayalan. Kayak aku yang, ya udah nggak apa-apa gitu, aku cuman yang diem nggak apa-apa. Cuman aku mulai sedikit-sedikit speak up ke teman-teman aku kalau ini jalan yang aku pilih. Beberapa teman-teman sudah pada tahu dan puji Tuhannya mereka sudah mulai bisa menerima aku kembali gitu. Bahkan orang yang menyumpahi untuk ibu aku meninggal pun kami sudah mulai dekat lagi dan dia sudah mulai, ternyata jalan yang Dija ambil itu nggak salah loh. Karena jujur aja dulu itu aku orangnya yang sangat amat kasar, pergaulan aku nggak bener, ya kenakalan-kenakalan gitulah. Tapi semenjak aku mengenal Yesus Kristus, puji Tuhannya, kayak dari pola berbicara aku sama teman itu berubah, kayak lebih banyak, kayak ada, kalau aku mau berbicara kasar itu, kayak ada roh yang menjaga, "Jangan Jah," gitu. Itu aku percaya itu Roh Kudus kan yang ngehalangin. Kayak mereka tuh, "Oh iya ya, berarti jalan yang Dija ambil itu benar." Dengan Dija menjadi Kristen, Dija jadi pribadi yang sangat berubah nih sekarang. Jadi pribadi yang jauh lebih baik. Sampai akhirnya
aku lagi bertumbuh, aku lagi berkembang, aku lagi mencari tahu banyak tentang Kristen, aku lagi belajar banyak, sampai akhirnya kan aku udah punya Alkitab baru ya, karena jadi Alkitab aku itu, aku taruh di lemari paling belakang, di belakang bed cover, yang itu nggak akan ketahuan kalau kamu nggak buka bed cover-nya, kamu bongkar lemarinya, kamu nggak akan tahu kan. Sampai akhirnya karena setelah kejadian aku ketahuan yang pertama dengan keluarga aku jujur udah nggak punya privasi. Kayak kamar aku sering dicek, takut aku masih nyimpen, bahkan kayak catatan-catatan kecil di tembok itu dicabutin, ya bener-bener yang nggak punya privasi, kamar nggak boleh dikunci. Sampai akhirnya ketika aku lagi kerja, keluarga aku, kakak aku terutama dia yang nemuin ada Alkitab di dalam lemari aku dan dia langsung WhatsApp. Tapi karena aku sudah mengimani, aku sudah yakin sama Tuhan, aku menyerahkan seluruh hidup aku sama Tuhan. Pas kejadian kedua aku ketahuan, aku bener-bener yang enggak nangis, aku bener-bener enggak sedih, aku bener-bener enggak takut, aku cuman yang aku percaya ini jalannya Tuhan untuk aku memberitahukan kepada mereka gitu. Kayak iya itu punya Dijah gitu. Iya itu Alkitab Dijah, kenapa? Mereka marah kayak, "Ngapain masih nyimpen-nyimpen kayak ginian? Buang aja," kata dia, "apa mau dibakar?" Gitu-gitu. Dijah Kristen loh sekarang, aku udah berani ngomong gitu. Dijah Kristen loh sekarang, kenapa sih? Dijah nggak jual diri, Dijah nggak maling, Dijah nggak narkoba, Dijah cuman milih jalan yang menurut Dijah benar. Itu mereka tetap nggak bisa terima, cuman ada kemajuan di hati aku kalau awal aku bersembunyi, kalau di awal aku pura-pura menjadi Islam lagi, tapi sekarang aku benar-benar yang nggak mau. Aku maunya mereka tahu kalau aku menjadi pengikut Kristus, walaupun mereka nggak bisa nerima sampai detik ini. Sampai kata ibu aku, sampai aku diusir, kayak waktu yang pertama pun aku diusir, yang kedua aku diusir dari rumah kayak, "Ya udah pergi aja dari rumah ini kalau kamu masih mau menjadi pengikut Kristus." Sedih, sedih karena ya sedih sebagai anak sama keluarga. Cuman aku yakin ini jalannya Tuhan, aku nggak akan diusir beneran kok. Tuhan akan selalu ada untuk aku gitu. Kayak ya udah, kalau aku diusir nggak apa-apa, yang penting aku tetap jadi pengikut Kristus. Sampai segitunya aku sampai nggak mikirin keluarga aku karena aku yakin sama rencananya Tuhan. Aku ceritakan sama ke teman-teman rohani aku, kayak mereka, "Ya udah kita pergi dulu yuk dari rumah, kita cari tempat aman dulu karena suasana di rumah lagi nggak kondusif." Tapi hati aku tetap mau yang pulang pulang pulang, dan ketika aku pulang ke rumah pun, kayak aku udah yang "Ngapain pulang?" gitu ya. Wah ternyata mereka benar-benar marah nih, aku pikir kayak mereka bisa nerima. Karena kan kita harus terus mengajarkan kasih kan, jadi aku ngasih tahu ke mereka, aku ngasih pengertian lagi walaupun mereka jahat ke aku, walaupun mereka mencoba membuat aku nggak nyaman di rumah itu, cuman aku yang tetap, "Ya udah nggak apa-apa," terus mengasihi, nggak boleh gitu. Aku mau mereka itu melihat buah hasil aku setelah aku menjadi pengikut Kristus. Jadi apapun mereka yang mereka lakukan, bahkan ketika di kamar aku banyak sampah, aku tahu itu cara mereka untuk bikin aku nggak nyaman. Di kamar tidur aku ditaruh sampah banyak, itu aku yang kayak, "Tuhan, duh aku bisa kok, aku kuat." Aku tetap yang baik-baik aja ke mereka, itu susah banget. Tapi aku mencoba gitu kayak, "Ya udah nggak apa-apa, aku beresin sampahnya, aku yang tetap baik-baik lagi ke mereka." Sampai sekarang aku udah bisa naruh Alkitab aku di kamar tanpa mereka ngeganggu, itu udah sangat amat puji Tuhan, itu mukjizat banget bagi aku. Sampai ibu aku berbicara kayak gini, "Ya udah Nak, kalau emang ini jalan pilihan kamu, buktiin ya kalau jalan yang kamu ambil itu bener. Jangan sampai kamu salah pilih jalan." Aku yang, wah puji Tuhan, mukjizat banget. Selama ini aku berdoa untuk Tuhan melembutkan hati orang tua aku. Mereka belum percaya nggak apa-apa gitu, tapi minimal hati mereka lembut dulu untuk nerima aku. Itu
itu mukjizat banget bagi aku karena orang tua aku yang benar-benar kental sama Islam, bisa nerima sampai sampai ada kejadian aku sakit, aku masuk rumah sakit, aku kan nggak pernah ada waktu berdua ya ngobrol sama ibu. Ini aku bilang sekarang aku masuk rumah sakit juga mukjizat sih, karena kalau aku nggak masuk rumah sakit, aku nggak punya waktu berdua ngobrol sama ibu aku dan dia nanya kayak, "Di hidup kamu masih ada nggak yang kamu tutup-tutupin dari ibu?" Aku ngebantah, "Nggak ada." Karena kan aku udah bilang aku menjadi umat Kristen dan ibu sudah mengiyakan. Dan sekarang aku mengkonfirmasi lagi, aku ngasih tahu lagi kayak, "Dija udah beneran Kristen loh, Bu." Itu mukjizat banget bagi aku ya, karena di detik itu juga ibu aku yang aku ngeliat langsung mata dia yang, "Ya udah Nak, nggak apa-apa, Ibu ikhlas. Buktiin aja ke Ibu kalau yang kamu ambil itu bener ya, jangan salah pilih jalan." Itu aku yang lagi sakit, lagi di opname, lagi di infus, di rumah sakit itu yang kayak, "Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengizinkan aku sakit, Engkau telah mengizinkan aku masuk rumah sakit, karena kalau nggak gini aku nggak punya waktu untuk, berbicara berdua gitu sama ibu aku." Sampai detik ini ketika aku worship di rumah pun, aku sudah mulai bisa worship, mereka udah mulai yang biasa aja. Aku tahu mereka masih yang berusaha membawa aku untuk kembali ke Islam, cuma mereka sudah mulai sedikit menghargai, kayak aku lagi baca Alkitab, aku nggak perlu sembunyi-sembunyi, Alkitab aku nggak perlu aku sumputin, eee, aku worship nggak perlu pakai bahasa Inggris lagi, karena dulu aku setiap mau worship, aku selalu nyari lagunya tuh yang bahasa Inggris, karena aku nggak mau keluarga aku ngedenger ada nama-nama Tuhan, nama Yesus di situ kan. Cuman sekarang aku udah bisa worship pakai bahasa Indonesia di dalam rumah, di dalam kamar. Mereka yang udah bisa sedikit menerima, itu penyertaan Tuhan banget, karena kalau bukan karena Tuhan, aku nggak akan kuat sampai detik ini gitu. Karena struggle-nya bagi aku untuk menghadapi keluarga aku sendiri yang aku hampir diusir 2 kali itu penyertaan Tuhan tuh luar biasa. Kayak Tuhan melembutkan hati keluarga aku dikit demi sedikit itu udah yang, Tuhan terima kasih Tuhan Yesus itu baik banget. Bahkan aku tuh ini mukjizat lagi sih. Aku tuh punya mental issue kan, kayak dari kecil aku kecil pernah dapat pelecehan seksual. Keluarga aku nggak ada yang tahu dan pelecehan itu dilakukan sama orang terdekat dalam hidup aku. Setelah dari situ aku merasa seperti orang gila, kayak aku beberapa kali mencoba untuk bunuh diri. Dari kecil aku sudah mulai minum ini, minum itu, karena aku ngerasa hidup aku sudah nggak bener gitu kan. Kayak aku udah dilecehkan, jadi aku mencoba untuk beberapa kali bunuh diri, sampai, apa ya, sampai masuk rumah sakit pun udah pernah karena aku mencoba untuk bunuh diri, dan keluarga aku nggak ada yang tahu itu. Itu benar-benar tekanan buat aku, itu tuh benar-benar struggle sama hidup aku. Beberapa kali aku selalu menyakiti diri aku kayak dengan cara menyilet badan aku sampai berdarah atau apa. Sampai temen deket aku tuh tahu kalau aku nggak sehat, otak aku nggak bener gitu, nyampe yang beberapa kali mau berobat ke dokter, mau ke psikiater, psikolog itu aku selalu yang kayak, aku nggak mau, nggak apa-apa gitu, aku menikmati proses aku menyakitkan ini gitu. Tapi setelah aku kenal Tuhan, Tuhan Yesus ada di hati aku tahu di badan aku ini adalah bait Allah gitu. Aku nggak boleh ngerusakin, ini ada bait Allah di sini, aku nggak boleh menyakiti gitu. Tanpa perlu aku berobat, tanpa perlu aku ke psikiater, tanpa perlu aku ke psikolog, mental issue itu udah yang benar-benar hilang. Aku udah nggak pernah nyakitin diri aku udah nggak pernah mencoba untuk bunuh diri, karena setiap ada orang yang kecewa sama hidup aku, kayak di pertemanan, tiba-tiba ada satu orang yang kecewa sama aku, itu aku langsung yang merasa
"Aduh lu nggak guna banget hidup lu gitu, ngapain lu guna, mending lu mati aja," gitu. Itu aku langsung kayak mencoba untuk bunuh diri. Aku udah dari kecil itu aku lakukan dari aku kecil nyampe beberapa bulan kemarin gitu. Tapi setelah aku kenal Tuhan yang benar, hati itu damai. Tiap hari yang aku rasain damai. Kemana kaki aku ngelangkah, damai sukacita itu ada. Aku nggak pernah khawatir sama hidup. Aku udah nggak pernah nyakitin hati diri aku udah nggak pernah mencoba untuk bunuh diri. Kayak aku merasa ada satu sosok yang ngejagain aku. Kayak dulu itu, dulu waktu aku belum mengenal Tuhan tuh hidup aku, bisa dibilang apa ya, selalu nggak tenang. Kayak aku bahkan berburuk sangka sama Tuhan aku sebelumnya, kayak sama waktu aku di Islam tuh aku berburuk sangka kayak, besok apalagi nih yang terjadi nih gitu, kayak bener-bener nggak tenang. Cuman ketika aku sudah mengenal Tuhan Yesus, hal pertama yang aku rasain itu adalah damai sukacitanya Tuhan. Kayak aku nggak perlu khawatirin apa-apa, Tuhan bekerja atas hidup aku, apapun yang terjadi Tuhan yang berkehendak, kalaupun aku mendapat suatu kesusahan, Tuhan itu akan nangkep aku, Tuhan nggak akan ninggalin aku di dasar gitu. Yang, ini damai ini yang aku cari, damai ini yang dulu nggak pernah aku rasain, dan aku bersyukur banget sama Tuhan karena Tuhan udah milih aku, Tuhan udah hadir di hidup aku, karena yang aku tahu sekarang kayak nggak semua orang Kristen itu bisa berjumpa sama Tuhan gitu. Kalau dulu aku selalu menyalahkan kadang kayak, "Kenapa ya Tuhan milih gue di keluarga ini?" gitu, waktu aku struggle memikul salib. Sekarang aku tahu, oke, aku dipilih Tuhan di keluarga seperti ini tuh, aku harus memberitakan kebaikan Tuhan kepada mereka yang hidupnya dulu seperti aku. Kayak beberapa orang yang belum mengenal Tuhan, mungkin aku disuruh Tuhan, aku dipilih tuh untuk menjangkau mereka. Dan kenapa Tuhan pilih aku dengan orang yang beberapa kali mencobai untuk bunuh diri tuh, Tuhan pakai aku untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang mau bunuh diri juga. Jadi, setelah aku kenal Tuhan, setelah aku memperdalam, belajar banyak tentang Tuhan, ada aja orang yang kayak, "Kak, aku mau bunuh diri." Banyak banget, aku nggak kenal sama dia, terus kayak tiba-tiba dia datang ke aku cerita kayak, "Aku mau bunuh diri." Kalau dulu aku bisa ngomong, "Ayo kita bunuh diri bareng." Sekarang aku yang bisa, "Jangan, kamu belum kenal Tuhan loh. Ada Tuhan yang selalu nunggu kamu, jangan," gitu. Kayak, "Kamu hidup itu punya arti." Kayak aku bisa menenangkan hati aku sama hati orang-orang yang di luar sana lagi nggak baik-baik aja. Kalau dulu aku mikir, "Kenapa Tuhan milih aku ya Tuhan, aku nggak sanggup, aku nggak kuat." Cuman sekarang kayak, "Oke, makasih Tuhan, karena Tuhan udah milih aku. Aku tahu tujuannya Tuhan apa, aku tahu maksudnya Tuhan apa." Dan itu penyertaan Tuhan yang benar-benar, wow, luar biasa. Kayak apapun yang terjadi di hidup aku udah nggak pernah khawatir karena ya burung-burung di luar sana aja dirawat dan dijaga, apalagi aku anaknya gitu kan. Apalagi aku wanitanya Tuhan, pilihannya Tuhan, kekasihnya Tuhan tuh yang kalau orang yang nggak ngerasain hadiratnya Tuhan itu nggak tahu apa yang aku rasain, kayak mereka ngiranya aku ngedongeng, tapi di hati tuh yang damai sukacita sama Tuhan hidup di hati tuh, wow, nggak bisa diungkapin sama kata-kata, dan itu aku bersyukur banget. Bahkan kayak aku bersyukur kayak, "Kenapa ya Tuhan nggak milih aku dari dulu?" gitu. Kenapa ya Tuhan? Kayak aku ingin merasakan damai sukacita itu dari dulu gitu, kenapa baru-baru ini? Dan wow, makasih banget sama Tuhan yang kayak udah, milih aku tuh yang luar biasa banget, Pak. Bener-bener yang luar biasa kayak, ah, apa ya, ada satu hal yang nggak bisa diungkapin sama kata-kata, kayak kepuasan di hati yang nggak bisa diungkapin sama kata-kata gitu, kayak cuman bisa dirasain, gitu sih. Puji Tuhan, kita sudah menyaksikan kesaksian dari Mbak Siti Hodijah.
Teman-temanku, dikatakan dalam kesaksiannya tersebut, dia sudah berusaha berdoa, dia sudah sholat supaya Allah SWT menolong dia agar dia jangan murtad. Tetapi bagaimana caranya dia bisa selamat dari kemurtadan jika Tuhan Yesus Allah yang Maha Kuasa itu memanggil Mbak Siti Khadijah? Dari sini kita dapat melihat, teman-temanku, bahwa jika Tuhan Yesus berkehendak, jika Tuhan Yesus sudah memanggil, tidak ada orang yang bisa menolaknya. Bahkan siapapun tidak akan bisa menghalanginya. Karena lihat, ketika dia mengeraskan hati, dia tidak tenang, dia tidak bisa tidur. Tetapi justru ketika dia berkata ya kepada Tuhan, disitulah ada sukacita, disitulah ada damai sejahtera. Teman-temanku, dari kesaksian ini engkau harus tahu bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa. Dialah Allah yang ajaib, dialah yang berkuasa atas hidup manusia, sehingga tidak ada satupun yang bisa dilakukan oleh manusia untuk menolak panggilannya. Karena itu, teman-temanku, jika engkau dipanggilnya, jangan keraskan hatimu, datanglah kepadanya, serahkanlah dirimu. Memang Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan bahwa jika engkau mengikuti dia, bahwa segala sesuatu akan lancar, akan mudah, akan enak dan menyenangkan. Tidak. Tetapi Tuhan Yesus menjanjikan bahwa dia tidak akan pernah meninggalkanmu. Dia akan memberikanmu kekuatan dan kemampuan menghadapi segala sesuatu. Tuhan Yesus memberkati.